Tiba-tiba dari kaki saya sampai ke mulut saya kayak ada listrik. Mulut saya kayak mau komat kamit, kayak mau bergetar. Tapi saya takut, jadi saya gigit mulut saya. Aduh, pengen Sebelumnya makan. kan saya nggak pernah bisa Iya. makan. Jadi saya selama itu hidup hanya karena minum susu doang. Besoknya saya BAB keluar hitam semua. Karena papi Jauh saya sahabatan sama waktu itu dengan B.J. Habibie, dia tuh Menristek. Juga saya harusnya sebetulnya langsung S2 ke Australia. Pak Habibie udah urusin semuanya. Oke. Jadi saya berdiri, saya rebut tasnya dan saya suruh kameramen saya lari. Dan dia langsung nonjok saya, kena di mata saya. Mata saya katanya dia 1 mili lagi kamu buta. Dan dia bilang, kamu tuh beruntung banget loh. Mereka tuh punya senjata. Dan mereka bisa melakukan apa saja di sana. Kamu untung kamu nggak mati. Ada sesuatu yang nggak benar nih tentang Israel. Dan saya sebagai wartawan, apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Karena dipikir, lo kok ada orang Yahudi di Indonesia gitu ya. Nah, saya dilaporin ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dan mereka menuntut saya dipecat, program saya ditutup, dan saya didenda 4M. Bahkan saya sampai disebarluaskan WA di semua grup-grup gitu bahwa saya agen Mossad. Tantangan yang pernah sekali ada yang ngancem mau membunuh. Saya tuh sampai mikir, aduh Tuhan bawa saya sejauh ini. Saya tuh nggak layak. Siapa saya gitu loh. Halo pemirsa GMCC Podcast, ada lagi. Oke, kali ini kita mau bahas atau berbincang-bincang dengan tamu saya ya. Tamunya ini namanya unik ya. Dan kita akan ngebahas tentang kehidupannya, dimana banyak sekali yang terjadi dalam kehidupannya, dan saya yakin banget ini bakal menjadi berkat buat kita semua. Ya, ini dia tamu saya, siapa namanya? Monique Riker. Shalom. Oke, ini saya kalau lihat tulisannya itu adalah Monique Rickers. Iya. Jadi tulisannya tidak sesuai dengan bacanya ya. Iya. Oke, gimana tuh ceritanya? Ini mungkin karena marga Belanda ya, Bu. Jadi ibu orang Belanda? Enggak, suami saya. Oh, suami saya iya, dia opanya Tionghoa Belanda, mamanya orang Ambon. Nah, Rickers itu dari marga papanya, iya. Jadi saya sendiri orang Manado, papi saya marganya Rondonuwu, mama saya marganya Mandagi. Cerita sedikit Bu, masa-masa kecil. Waktu tadi kan udah spill dikit tuh, ternyata keluarga Manado. Kelihatan ya dari hidungnya, bentuk mukanya. Iya. Boleh tahu nggak ceritanya? Jadi ya saya lahir dari keluarga Manado. Saya dari kecil Kristen. Dan juga kami masa kecilnya sering pindah-pindah. Dulu pernah di Jakarta, pindah Makassar, dari Makassar pindah lagi ke Jakarta, gitu. Sampai akhirnya sejak kelas 5 lah sampai sekarang saya di Jakarta terus gitu. Papi saya cukup keras, karakter orang tua yang sangat keras. Iya, keras dalam bukan hanya tegas tapi keras. Jadi beneran yang kalau misalnya saya janji pulang main dari rumah tetangga jam 3 sore misalnya, saya nggak jam 3, dia marah. Marah. Benar-benar marah gitu ya. Disiplin tinggi. Iya, sangat disiplin. Jadi bukan hanya Monique kenapa nggak pulang ya, dia benar-benar disangsi gitu loh. Abis ini nggak boleh main lagi, nggak boleh keluar, yang modelnya kayak gitu. Jadi benar-benar disiplin ya, kerasnya juga. Saking kerasnya, dia bukan hanya marahnya ke saya kalau saya pulang waktu SMA nih, pulang terlambat sama teman-teman saya juga dimarahin. Jadi suka pada bercanda, pokoknya lo kalau mau tes nyali, lo anterin Monique deh. Anterin Monique terus ya kalau ketemu bokapnya. Nah, segitunya ya. Jadi suka jadi bahan bercandaan teman-teman karena udah tahu bapaknya Monique tuh galak banget, bokapnya Monique galak banget. Terkenal gitu. dong ya. Iya, terkenal. Gitu. Jadi dari tadi kan keluarganya katanya Kristen gitu ya. Tapi beneran nggak sudah kenal bener-bener
Oke. tentang Yesus sendiri itu terpanggil dan terus Oke. rasanya kayaknya lahir baru dengan sendiri dengan pengenalan pribadi. Iya. Dengan Yesusnya itu kira-kira usia berapa? Waktu saya kecil ya kita diajak sekolah minggu, udah ya pasti ya. Iya. Saya SMA juga saya mengikuti kelompok tumbuh bersama waktu saya di SMA di 70 Bulungan. Ada juga pendalaman Alkitab, ada juga kebaktian setiap hari Jumat. Nah, saya ikut gitu ya. Pelayanan juga, jadi MC atau apalah, bantu-bantuin Aktif nih macam-macam. kayaknya nih ya. Tapi tetap aja kayaknya saya hanya karena menjadi Kristen sebagai lahir dari keluarga Kristen. Oke. Ya kan? Jadi saya tumbuh di kalangan Kristen, semua keluarga Kristen. Wajar. Tanpa mungkin belum benar-benar merasakan sesuatu yang real gitu ya. Oke. Jadi saya orangnya juga logika banget. Jadi saya selalu merasa Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu saya panggil sebagai Tuhan Yesus. Saya tahu semua yang ada di dalam Alkitab, tapi masih dalam benak saya tuh masih ini beneran nggak sih gitu kan? Kan logika kan yang kita mainin tuh logika. Jadi kayak punya agama tapi nggak sungguh-sungguhan beriman, mungkin bisa dibilang seperti itu. Akhirnya ya pada saat saya udah punya anak, saya tuh ngurus anak sendiri gitu ya. Suami saya kerja, saya ngurus anak sendiri. Nah, di waktu saya ngurus anak, ngurus rumah sendiri, nggak ada pembantu, nggak ada babysitter, saya punya banyak waktu juga untuk baca buku. Nah, saya mulai baca buku rohani. Dari kecil memang papi mami saya selalu nyediain buku-buku rohani itu terbitan BPK tuh banyak banget di rumah dulu ya. Nah, saya baca juga gitu ya. Nah, kemudian sampai pada momen saya itu satu kali saya ke gereja. Nah, gereja GBI Bintaro itu baru mulai. Mereka sewa 21. Nah, saya ke sana bukan karena saya pengen ke gereja gitu ya. Ke gereja itu saya bergereja di gereja tradisional ya. Saya ke situ karena sebenarnya untuk ngadem. Motivasinya jelek banget dia, saya jujur ya, karena ada AC. Sementara gereja lama saya nggak ada AC waktu itu, dan saya bawa bayi. Kalau ke gereja kan panas ya, anak saya rewel terus Bu, jadi ya terpaksa dong. Saya mikir tapi pada saat itu saya ke gereja itu kebetulan saya nggak bawa anak, mami saya ngejagain anak saya gitu ya. Kita berdua ke gereja. Dan ternyata ada pembicara tamu dari Ambon, Kris Manusama. Oh, Pak Kris. Ya, Pak Kris menceritakan kesaksian yang membangkitkan iman saya. Nah, saat itu saya dalam momen usai membaca buku Selamat Pagi Roh Kudus dari Benny Hinn. Nah, usai ibadah, mau mengakhiri ibadah ada doa. Di tempat saya berdiri, doanya waktu itu berdiri, saya minta sama Tuhan, kalau memang Roh Kudus itu ada, saya mau ngalamin. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kaki saya sampai ke mulut saya kayak ada listrik. Kayak kesetrum. Saya pernah kesetrum setrikaan waktu itu. Waktu saya kecil, saya kan disuruh kerja sama mama saya ya. Nah, saya udah diajarin nyetrika, pernah saya ngalamin kesetrum. Nah, jadi saya tahu itu kok kayak kesetrum kena kesetrikaan itu. Jadi dari kaki sampai ke mulut saya kayak mau komat kamit, kayak mau bergetar, tapi saya takut. Jadi saya gigit mulut saya, bibir saya gigit supaya saya takut tiba-tiba nanti saya ngomong apa gitu. Nggak jelas. Udah, momen itu saya pikir ya udah itu sesuatu yang ini kali ya Roh Kudus itu. Jadi saya nggak ngerti. Nggak punya. Dan itu bukan altar call soalnya kan. Jadi benar-benar saya tuh apa ya ini. Nah, pada saat itu sebetulnya saya lagi sakit. Saya punya sakit paru-paru, radang paru-paru. Karena selama kamar kos saya sebelah kamar mandi. Gitu ya, pas. Nah, itu lembab banget. Selama 4 tahun di kamar itu, akhirnya saya sakit. Saya harus minum obat.
Tapi karena saya lagi menyusui, saya nggak boleh minum obat, nggak boleh. Nah, udah setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian saya kembali ke dokter, mau ngecek apakah bisa saya berobat. Oke, saya putuskan saya mau berobat aja deh gitu ya, daripada saya sakit radang paru-paru saya makin jelek. Ternyata pas di ronsen paru-paru saya bersih. Oh, Luar biasa nggak? itu nggak karena doa kuasa Roh Kudus, nggak doa kesembuhan gitu ya? juga enggak. Oke. Saya pun juga nggak mikir bahwa Iya. minta doa kesembuhan itu bisa gitu loh. Karena pada saat itu saya hanya mikirnya ya udah oke, cara sembuh dokter, cara sembuh ke rumah sakit gitu kan. Ternyata enggak, saya ditemukan paru-paru saya ditemukan bersih, nggak lagi ada kabutnya itu. Ya Itu udah, itu titik. pengalaman pertama. Itu titik ya? Enggak, Bu. Bukan. Ada lagi. Itu kan tahun berapa ya? Saya lupa, 99, Oke. 2000 Oke. gitu ya. Nah, sebelumnya sebetulnya saya pernah juga ngalamin waktu saya hamil anak kedua, pembuluh darah di bagian tubuh belakang saya pecah dan dokter bilang harus dioperasi. Nah, biaya operasi 1,5 juta. Iya. Gaji suami saya 750. Dua kali lipat. Gimana caranya ya? Ya udah, akhirnya saya pikir ya udah berdoa aja. Jadi kita berdua, saya sama suami saya Giri, kita doa supaya nggak operasi. Dan akhirnya sembuh. Oh, Nah itu ya, itu pengalaman. Cuma Oke. itu sesuatu yang, oh ini kebetulan kali, kan saya kan selalu mainnya logika. Kebetulan dikasih kesembuhan radang paru-paru. Oh iya, ini kebetulan yang berikutnya. padahal doa kan? Iya, doa. Doanya- Enggak, saya kan waktu yang pas radang paru-paru itu kan saya mintanya Roh Kudus kan. Saya Iya. nggak minta doa kesembuhan. Ah. Jadi saya masih ada kayak oh oke gitu ya. Kebetulan gitu kali ya. Saya orangnya mungkin waktu itu dablek banget ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa sayang banget. Jadi berkali-kali gitu ya saya dikasih. Pernah juga saya ngalamin, saya liputan ke Thailand. Sariawan. Terus saya mau beli obat sariawan, bahasa Thailand. Kan nih nekat juga ya, kalau salah obat kan bahaya. Akhirnya saya Gary telepon dari Jakarta, dia cerita kebetulan ada pendeta Rudi Salam nih ke rumah, nyari ayah mertua kami yang kebetulan datang dari Makassar. Ya udah nih, doain Monik nih, dia lagi sakit. Akhirnya didoain, besok ya saya sembuh. Oke. Jadi kayaknya Tuhan Mujizat demi mujizat nih ya, mau udah penyakit ngalamin ya. berat, mau penyakit ringan disembuhin. Oke. Gitu ya. Yang paling berat setelah itu pernah juga mata saya pembuluh mata di mata pecah. Oke. Cuma saya Google dong, ini penyakit apa ya gitu ya. Terus saya baca-baca, kok ada yang buta gara-gara ke dokter mata. Saya takut kan untuk pergi ke dokter mata. Lalu apa yang terjadi? Saya doa aja, 2 hari sembuh. Jadi saya antara kayak nggak percaya, maksudnya nggak percaya kesembuhan, nggak percaya mujizat, belum percaya mungkin ya. Jadi kayak hanya ngetes gitu. Sebel ya harusnya ya Tuhan ya, tapi enggak loh, Tuhan baik banget loh. Terakhir saya ngalamin, saya nggak bisa makan, Bu. Oke. Hampir setahun lebih berat badan saya dari 68 jadi 46. Oh. Itu tuh bener-bener parah banget, dan saya pikir tuh saya jadi kurus gara-gara saya minum teh untuk diet memang. Gitu ya. Tapi ternyata enggak. Itu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi dari dalam tubuh saya yang saya tidak tahu. Jadi pernah suatu kali saya ada momen saya didoain, dibaca-bacain, ditumpang tangan di kepala, dibaca-bacain. Nah, saya belum ngerti waktu itu tentang dunia roh. Saya nggak ngerti tentang transfer roh, gelap dan terang dan sebagainya tuh nggak ngerti. Jadi saya pikir it's okay gitu ya. Ternyata abis itu adik saya bilang, itu nggak boleh Mon kayak gitu ya. Dia baru kasih tahu gitu. Dikasih jelas. Saya nggak apa-apa kan, katanya kan roh di dalam kita lebih kuat gitu ya. Saya main ayat juga gitu, nggak terima. Nah, singkat cerita akhirnya saya nggak bisa makan, tapi waktu saya pergi liputan ke luar negeri selama 3 bulan, saya bisa makan. Wow. Oke. Balik lagi, baru saya nggak bisa makan lagi. Oke. Nah, kemudian suami saya suami saya waktu itu sempat di CBN dengan Mark
Pak Mark McClendon, tahu Oke. ya, dengan acara solusinya. Nah, pernah ngundang nama pendeta Jim Yos, Oke. hamba Tuhan di Papua. Ya. Nah, Pak Jim Yos datang kebetulan menjadi pembicara di Oke. GBI. Lalu akhirnya saya diajak sama Gary, kita sekeluarga dengerin Pak Jim Yos. Setelah selesai ibadah, saya minta didoain. Bilang, Pak Jim, saya mau keluar sebagai wartawan, saya nggak mau kerja jadi wartawan lagi. Karena waktu itu memang saya pikir, ini nggak bagus nih saya jadi wartawan, saya ketemu orang-orang yang tidak baik, gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Pulang dari situ, saya lapar. Oke. Tiba-tiba ya, Pengen sebelumnya makan. kan saya nggak pernah bisa Iya. makan. Jadi saya selama itu hidup hanya karena minum susu doang. Oh. Setiap kali mau makan muntah. Oke. Makanan kesukaan saya pun saya nggak bisa makan. Oke. Nah, saya makan di rumah makan steak, sekeluarga makan 1 piring habis, tumben banget. Oke. Besoknya saya BAB keluar hitam semua. Oh. Sama persis makanan yang saya makan sama anak-anak sama suami. Mereka nggak ngalamin itu, saya aja yang ngalamin. Oh, oke. Kayak ada sesuatu kan. Mujizat tuh ya. Jadi Kayaknya kayak terjadi. ya akhirnya tantenya Gary menyimpulkan bahwa ini kamu nih kayak diguna-guna. Wow. Gitu loh. Karena kemudian beberapa lama kemudian si Pak Jim datang lagi ke Jakarta, ngadain acara di sebuah kantor kebaktian. Saya duduk paling belakang, tiba-tiba kayak mau muntah, mual banget rasanya, kayak saya lagi mabok perjalanan gitu ya. Saya ke toilet, keluar semua. Jadi Tuhan memulihkan tubuh saya, dibersihin, Pelepasan mungkin tuh ya. pelepasan. Kata itu. orang-orang kan kalau pelepasan Iya. muntah, Iya. salah satu wujudnya ya. Dan saya dibuat seperti itu tanpa ada hamba Tuhan di sekitar saya gitu ya. Oke. Hanya Pak Jim berbicara di depan. Oke. Dan tiba-tiba kayak begitu saya ngalaminnya. Oke, jadi benar-benar Jadi, mengalami iya, maksudnya mengalami saya- Tuhan secara pribadi, Iya, nah itu kesembuhan, pelepasan secara pribadi, Iya. walaupun nggak paham sebetulnya Dan itu ya. semua terjadi sebelum saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oke. Jadi ajaib banget ya. Baru setelah itu saya ngerti, akhirnya gitu ya, saya nih karena udah bolak-balik kayak gini, terus juga saya sama Gary juga butuh pemulihan rumah tangga. Akhirnya kami baru proses ya untuk lahir baru di sebuah gereja. Pastor Indri Gautama pendetanya. Nah, baru akhirnya kami baptis selam di Israel, di Sungai Yordan. Oke, jadi di situlah ya Baru titiknya titik ya. baliknya di bulan November 2012. Jadi sebenarnya saya sekarang ini masih bayi rohani. Bukan bayi ya, 10 tahun Ya ya. sudah secara mengimani secara pribadi Iya. dan paham siapa Yesus dan Iya, iman betul. kepada Yesus itu seperti apa gitu ya. Dan sejak saat itu setelah saya ngerti semua apa, baru kayak terbuka gitu ya. Saya paham. Oh ya ampun, Tuhan baik banget ya. Keren Dia ya. mau memenangkan saya dari ujung sampai ujung gitu. Iya. Coba caranya itu loh. Saya kadang-kadang mikir, kok sayanya dablek kayak gini, tapi Tuhan masih berusaha terus untuk nunjukin kuasanya dan kasihnya. Kasih gitu Tuhan ya. tuh pokoknya besar lah ya. Kuasanya kan dengan menyembuhkan, dengan memulihkan Yes. gitu ya. Jadi, aduh, saya tuh jadi malu hati ya. Ya ampun, Tuhannya kayak gini, sementara sayanya kayak gitu ya. Akhirnya ya udah, saya makin jadi cinta Tuhan. Sejak saat itu saya jadi bisa dibilang ya saya radikal dalam iman gitu ya. Kejar Benar-benar Tuhan, kejar iman terus ya, jaga benar-benar hidup dan lain jadi sebagainya. pegangan saya, dan saya benar-benar bersyukur banget. Oke, Kalau keren. bukan karena Tuhan tuh Nggak tahu deh ya. Tapi benar-benar pengalaman itu luar biasa lah. makanya kadang-kadang gini ya, saya hanya mikir mungkin banyak orang yang kayak saya ya. Iya. Yang kayaknya masa bodoh, pokoknya ya udah yang penting gue Kristen kan, gitu. Padahal enggak loh. Ada kayak harta rohani yang lebih luar biasa kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya, benar-benar pegang janji Tuhan, benar-benar kenal. Nah itu tuh baru benar-benar kita ngalamin
Ya, itu. Saya yakin sih itu anugerah Tuhan ya, Benar. kasih karunia Tuhan. Jadi pas timingnya pas, tapi pernyataan Tuhan di dalam kehidupannya Ibu Monik itu benar-benar nyata. Ih, cuma sabar banget loh, dari tahun kapan gitu ya Keren ya. diproses sampai iya. Akhirnya ya, dengan ketawa-ketawa sendiri akhirnya begitu flashback ya. Iya, saya tuh ya apalagi kalau setiap saya diundang melayani Tuhan ya. Kemarin tuh saya baru pelayanan di Pamongan, di Demak, di dekat di tengah orang desa. Saya tuh sampai mikir, aduh Tuhan bawa saya sejauh ini. Saya tuh nggak layak. Siapa saya gitu loh. Saya tuh bukan siapa-siapa, tapi saya bisa berdiri, saya bisa ngomongin Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu. Saya tuh sampai, aduh kalau boleh saya nggak usah ngomong deh. Saya nggak mau ngomong gitu loh. Saya maksudnya, aduh saya nggak mau. Apalagi tuh gerejanya tuh gereja yang luar biasa ya. Gereja tuh yang benar-benar mulai dari semua orangnya tuh orang nggak kenal Tuhan. Wow. Jadi satu orang bertobat, pelayanan berikutnya satu orang lagi bertobat, demikian seterusnya sampai akhirnya jadi gereja. Saya mikir, aduh, saya dibandingkan mereka, dibandingkan gembala di situ, saya tuh nothing. Saya belum bawa jiwa gitu loh. Sementara Bapak itu sudah bawa banyak banget orang. Jadi saya tuh ngerasa, tapi Tuhan bawa saya ke situ karena ada hati seorang ibu yang mendukung pelayanan saya gitu, dan dia ingin mereka tuh kenal. Dan ibunya juga terkoneksi gitu ya sama ibu gembalanya, terkoneksi. Jadi benar-benar saya tuh apa ya, saya nggak ngerti rencana Tuhan ke depan, tapi ya sampai sejauh ini saya benar-benar bersyukur itu anugerah Tuhan ya. Amin. Kasih karunia. Iya betul, kasih karunia. Kasih karunia. Tuntunan Tuhan semuanya jelas ya. Amin. Walaupun pakai logika kok kayaknya nggak mungkin ya, tapi ya itulah Tuhan ya, nggak pernah bisa terpikirkan dengan logika. Benar. Oke, Bu, saya mau tanya dong, lanjutin ya. Pertanyaan selanjutnya. Latar pendidikannya apa sih? Tadi ada spill tentang wartawan lah, liputan nih. Nah, ini saya curiga nih, kayaknya jurnalis nih gitu ya. Nggak tahu ya. Coba saya tanya. Kalau saya, ya saya sebenarnya minat saya, Bu. Saya tuh tertariknya dengan arkeologi. Saya suka dengan dulu tuh peradaban Mesir. Nah, tapi papi saya pinginnya saya tuh jadi bioteknologi. Karena papi saya sahabatan sama waktu itu dengan B.J. Habibie, dia tuh Menristek. Ngeri. Nah, jadi papi saya sahabatan dari kecil gitu ya. Jadi dia udah bilang, saya panggilnya Om Rudi. Om Rudi itu udah bilang, Ron, papi saya Roni, Ron dulu. Dia bilang, Ron, Monik itu jadi ahli mikrobiologi ya. Nah, papi saya dengerin lah, karena kan wah ya Habibie gitu loh. Jadi ya dia, Mon, pokoknya kamu harus ini ya, ikutin tuh Om Rudi udah punya rencana ke depan begini. Ya udah, terus saya terpaksa, padahal saya udah diterima di arkeologi UI. Saya akhirnya keluar, saya ke biologi Satya Wacana. Saya ambil program studi mikrobiologi industri. Nah, udah saya ke sana, terus juga saya harusnya sebetulnya langsung S2 ke Australia. Pak Habibie udah urusin semuanya. Cuma saya berpikir waktu itu, kok saya malah dikasih gratisan gini, nepotisme. Saya orangnya idealis. Saya nggak mau. Saya maunya kalau saya beasiswa ya benar-benar karena usaha saya sendiri, bukan karena ditolong gitu. Tidak ada bantuan lah. Tidak KKN. Iya benar. Sok-sokan idealis. Padahal akhirnya saya tulis surat, Om Rudi, maaf saya tolak bantuan ke Australia, ke Queensland waktu itu. Padahal profesornya udah nungguin saya. Dia pikir anak jenius mana nih gitu, karena kan keren. Yang rekomen menteri langsung kan, pada saat itu menteri riset dan teknologi lagi. Ternyata enggak sih, anak biasa-biasa aja, cuma karena kenal gitu kan. Saya nggak mau, saya tulis maaf Om Rudi, saya nggak mau gini. Saya kirim suratnya. Zaman itu kan belum email ya. Udah ada kali, cuma saya belum ngerti. Udah saya kasih. Terus Om Rudinya
pas ketemu bilang, Monik, emang kamu pikir saya nggak bisa bayar pakai duit saya sendiri? Saya pakai uang saya sendiri katanya. Dan dia punya paten dari Jerman kan, karena rumus untuk konstruksi pesawat, sayap pesawat. Jadi dia nggak pakai uang, dia mau bilang saya nggak pakai uang negara, jadi kamu nggak usah takut. Aduh, saya udah gimana dok, saya udah nolak lagi. Ya udah saya nggak jadi ke sana karena saya udah memutuskan untuk saya karena papa saya marah-marah. Oke, saya nikah aja deh, maksudnya supaya jadi nggak jadi S2. Nggak jadi S2. Jadinya nikah. Iya, jadi yang akhirnya pergi itu ke Australia adik saya. Oke. Cewek. Ya udah ya, itu berkat buat dia lah. Nah, jadi akhirnya saya nikah, ya jadi ibu rumah tangga selama 6 tahun ngurusin anak. Nah, giliran saya mau cari kerja, usia saya udah 30 tahun, coba bayangin. Jadinya kan kayak siapa juga yang mau ngerjain, belum punya pengalaman kerja, udah usia 30. Ya udah akhirnya saya kerja di restoran. Oke. Saya jadi staff purchasing. Ya nggak apa-apa lah gitu, yang penting saya punya pengalaman kerja, saya pikir. Padahal juga kalau dipikir-pikir apa hubungannya biologi sama papa saya juga yang pusing ini anak ini gimana ini disuruh jadi ahli mikrobiologi malah berakhir dengan sayur mayur di restoran gitu. Aduh, iya jadi kayaknya dia udah waduh kayaknya masa depannya gelap banget ini si Monik nih. Udah papi saya udah paling kasihan deh. Akhirnya terus saya coba bisnis sendiri. Bukannya untung malah saya ditipu. Uang suami saya kan saya belum punya gaji ya, jadi uang suami saya yang hilang. 30 juta kita ditipu. Jadi waktu itu saya punya ide bikin iklan di badan kereta. Waktu itu belum ada dan sekarang udah banyak ya iklan di badan kereta dipakai. Nah, saya udah presentasi, udah oke. PT KAI-nya juga udah happy gitu ya, kayaknya idenya bisa nih diterapkan. Nah, tapi kemudian si orang yang jadi perantara itu dia yang ngambil ide saya hanya dibayar 750 untuk ide itu. Mungkin nilai iklannya bisa ratusan juta kali ya, tapi ya udah intinya saya gagal. Nah, akhirnya saya mikir apa ya pekerjaan yang bisa tidak ditipu, jadi wartawan. Nah, saya cari kerjaan jadi wartawan. Nah, akhirnya dapat, saya bisa masuk ke sebuah kantor berita radio doang. Terus ada satu waktu saya jadi mahasiswa saya nulis untuk Suara Merdeka Semarang, dan itu jadi modal saya gitu loh untuk apply. Nah, singkat cerita saya kerja dari 2002 sampai 2017. Saya jadi wartawan selama berapa lama tuh? Dan sampai hari ini sebenarnya saya masih menjadi penulis opini untuk deutschewelle.com dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, tapi ya saya udah nggak terima gaji sejak Februari 2017. Ketika saya memutuskan untuk berhenti sebagai wartawan dan fokus untuk pelayanan. Setahu saya kalau jadi wartawan itu kan bukan hanya sekedar menulis cerita ya, tapi harus sesuai dengan sesuai dengan fakta ya. Nah, jadi boleh cerita nggak ya? Maksudnya masa-masa yang paling mengesankan, terus mungkin ada yang menegangkan, terus ada yang mengerikan gitu ya. Karena setahu informasinya nih kayaknya Bu Monik nih jadi wartawan tuh agak-agak saya gitu jadi gini, waktu saya jadi wartawan tuh emang itu profesi yang ternyata saya juga senang gitu loh dengan profesi itu ya. Suka ya? Jadi mungkin gini, jadi wartawan tuh ternyata saya kan nggak pernah kepikiran. Cuma pas waktu itu akhirnya ini yang saya suka juga gitu loh. Ini sesuatu yang saya menikmati banget prosesnya. Jadi saya senang dengan tantangannya gitu ya, bagaimana kita bisa menembus narasumber, apalagi kalau saya bisa dapat liputan eksklusif. Nah, itu yang saya suka, yang mendorong saya untuk selalu berusaha cari berita yang belum ada di media manapun gitu. Nah, kalau menegangkan saya pernah liputan di kawasan PSK, prostitusi. Di Singapura. Di Geylang nama kawasannya. Ada apa yang terjadi di sana yang menegangkan? Saya meliput PSK dari Indonesia. Bagaimana mereka diperlakukan oleh
germo mereka. Mm-mm. Karena gini, PSK dari negara-negara lain, jadi di Geylang itu, tolong ya, ini bukan berarti saya menyarankan, nggak boleh pergi ke sana loh yang nonton. Jangan ya, Jangan tidak pergi boleh ke ya. sana. Ini pengalaman buruk, benar. Oke. Itu saya tuh hampir mati sebetulnya. Nah, jadi di situ tuh perjalan tuh ada PSK Vietnam, PSK India, PSK Indonesia, PSK macam-macam lah, Oh, Thailand, oke. Filipina. Nah, Ada paket-paketnya kayaknya. lalu Oke. saya datang ke Indonesia. Ternyata yang Indonesia itu dipekerjakannya mulai dari jam 12 siang, sementara yang lain dari jam 9 malam. Oh, Gitu. Jadi mereka tuh saya datangnya begonya, saya datangnya siang hari bolong, setelah sebelumnya saya ikutan doa keliling. oke. Jadi sebetulnya gini, kenapa saya meliput itu? Karena ada seorang pendoa dari Afrika Selatan, orang bule Afrika Selatan yang terbeban dengan PSK Indonesia. Oke. Saya pikir, wow, hatinya mulia banget ya. Ayo dong, saya bawa ke sana, saya liputan. Nah, ya udah. Nah, ternyata dia itu bergabung dengan sebuah gereja di Singapura, di kawasan Geylang itu, mengadakan namanya Glory Walk. Wow. Setiap hari Rabu mereka akan berdoa untuk para PSK itu. Oke. Nah, jadi orang Indonesia berdoa untuk PSK Indonesia. Jadi ada yang sakit, mereka doain. Ada yang apa segala macem. Nah, saya ikutan tuh. Ibu salah satu yang mendoakan sebetulnya ya. Ya, saya ikutan timnya itu kan karena saya datang dengan si tim ini namanya Bu Anita. Bu Anita udah, halo Bu Anita di mana sekarang? Saya kehilangan jejak soalnya Bu Anitanya mungkin udah balik lagi ke Afrika Selatan. Oke. Nah, si Bu Anita pergi sama timnya, ya saya ikutan gitu ya. Saya cari yang PSK. Jadi itu tuh sesuatu yang sebenarnya saya jadi bingung juga ya. Tuhan, setiap kali saya mau liputan kok selalu dibawa aja ke misi gitu loh. Kayak ada sesuatu banyak Ahli banget. wartawan tapi kok jadi ada kok jadinya pelayanan di situ kayak, ya. kayaknya dipertemukan mulu gitu loh Oke. dengan hal-hal yang berbau-bau kerajaan surga gitu Oke. kan. Nah, ya udah, jadi saya ikut, saya enjoy juga ya karena baru kali itu kayaknya kita bisa frontal, kita ngomong, "Hai sister, mau nggak saya doain? Kamu lagi rasa apa?" gitu. Kayaknya kita keren banget loh bisa ngomong gitu ya. Saya tuh ngerasain, Oke. enak banget. Terus ada juga sister dari Singapura, dia tuh mau bikin film dokumenter, jadi dia nemenin saya Sekalian juga, lah ya. sekalian. Dan saya bawa tim saya yang dari Metro TV itu yang jelas-jelas bukan Kristen mereka. Oke. Tapi mereka sorry ya nih nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa kata mereka. Oke, kita ikutan. Nah, akhirnya mereka mungkin tahu ya, ini kan yang semalam datang gitu loh. Si germonya udah ngerti, ini kan yang semalam datang. Yeah. Ikutan doa, kok besoknya dia datang lagi ya, di luar jadwal gitu loh. Kan ada apa. Nah, akhirnya saya karena saya ngotot untuk ngomong sama si PSK Indonesia ini, pertama saya disiram air. Sama siapa? Sama si Germo. Oh, ada Germonya. Oke. Germonya Terus? orang Malaysia. Saya disiram air seember karena ini pagar, saya tetap nangkring gitu loh di dekat tempat mereka tinggal. Teman saya sih pakai kacamata kamera. Jadi mikirnya nggak ketahuan kan. Udah saya disiram air, pas disiram air saya tanya gini, hah? Basah kuyup. Nah, abis disiram air saya pikir udahlah, nanggung lah, udah basah ya udahlah. Tetap lanjutkan. Saya tetap cari, jadi saya pergi ke orang yang lain gitu. Di sini nggak jadi nggak ngomong, nggak dapat, ya udah saya pergi tempat lain. Nah, di sini ada si Germo tinggi banget, 2,5 meter, kayak 2 meter lah, pokoknya dia tinggi, bongsor, gede, Kayak bodyguard lah sebenarnya. pakai tank top gitu. Dia pakai cincin korak. Oke. Nah, jadi saya udah lihat Ini nih. pria? Oke. Tiba-tiba dia ambil tas kameramen saya. Kan isinya kan tas kamera mahal dong. Iya. Wah, gimana gantinya nih kalau. Jadi saya berdiri, saya rebut tasnya dan saya suruh kameramen saya lari. Dan reporter saya lari. Oke. Jadi saya produser waktu itu. Udah, saya berjuang untuk merebut
dan puji Tuhan loh, saya Berhasil. berhasil ngelawan segede itu. Kayak Daud Goliat. melawan Goliat ya. Saya kan kecil gitu Oke. ya. Saya gendut tapi saya lemes. Jadi waktu itu saya nggak kesekuat itu gitu. Tapi kenapa saya bisa narik Ambil. gitu ya? Oke. Ambil itu kamera. Nah, karena dia lihat kameranya udah keambil sama saya, dia langsung marah ya. Dan dia langsung nonjok saya, kena di mata saya. Saya udah yang sempoyongan, udah yang kayak petinju, udah mau KO, tapi saya masih dikasih kekuatan. Saya lari sekenceng-kencengnya sambil taksi gitu loh, pokoknya dalam keadaan panik. Reporter saya udah berhasil mencegat sebuah taksi. Udah kita masuk ke situ. Saya udah kehilangan sepatu, udah nggak ada sepatu di mana gitu ya. Akhirnya, nah sebetulnya saya janjian sama klinik. Klinik untuk ngecek para PSK ini, apakah mereka ada HIV dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tahu nggak? Jadi waktu saya datang ke sana, klinik kan saya janjiannya jam 1 apa jam 2 gitu ya, nah, masih tutup. Nah, jadi waktu saya ke sana tuh saya nunggu, saya reporter saya nyari kartu telepon, beliin sendal buat saya segala macam, sementara saya udah bonyok gitu, nggak tahu bentuk mukanya kayak apa. Tiba-tiba ada yang lewat, perawat. Saya langsung, boleh nggak minta tolong es buat dibawain. Jadi kayak Tuhan ngasih penolong gitu ya. Terus ada bapak-bapak lewat, terus saya, Pak, boleh nggak saya pinjam HP-nya? Saya mau telepon yang saya janjian di klinik. Dikasih. Ya udah saya telepon. Terus tahu nggak, ibunya datang. Ibunya itu yang ngurusin klinik ya, dia bukan dokter, ibu yang ngurusin klinik, pengelola. Iya, terus dia nanya, oke, kamu parah banget ya, oke, saya akan hubungin dokter supaya dokternya lebih cepat datang. Tapi dia tiba-tiba ngomong gini, Moni, kamu tahu CBN? CBN, oh dia tahu, itu dulu suami saya kerja di situ. Saya bilang, ya saya dulu pelayanan CBN. Oh, so sweet nggak? Di tengah saya kegalauan kayak gitu, saya takut segala macam, ada orang yang anak Tuhan gitu ya, ditaruh di depan mata saya. Dan ternyata dokternya juga Kristen. Tiba-tiba mereka akhirnya mereka datang lebih cepat dari jadwal buka, dan dia mengobati mata saya, dan dia bilang, kamu tuh beruntung banget loh. Mereka tuh punya senjata. Dan mereka bisa melakukan apa saja di sana. Kamu untung kamu nggak mati, kata dia. Harusnya kamu mati. Saya yakin seharusnya kamu mati. Cuma kamu nggak mati, kata dia. Saya dengerin itu langsung kayak jantung tuh mau copot loh. Karena kan saya nggak menyadari resikonya. Saya hanya mikirnya nggak apa-apa PSK gitu kan. Saya membayangkan mereka cewek-cewek yang harus kita kasihani. Ternyata enggak, mereka butuh perlindungan justru. Karena habis saya pergi ke sana, saya pulang dari sana, dia bilang bisa-bisa PSK-nya yang kena. Saya nggak mikirin sejauh itu. Jadi sayanya terancam, mereka juga terancam, intinya begitu. Nah, setelah saya diobatin dan mata saya kata dia 1 mili lagi kamu buta. Karena emang ini tuh kayak udah mau nyolok mata saya kan. Udah bengkak di ininya dirawat, terus didoain. Komplit tangan, iya bener-bener saya langsung, ya ampun, terima pertolongan kasih Tuhan. Iya, nah itu tuh luar biasa banget. Saya tuh kayak abis itu puji Tuhan nggak lama kok, saya semingguan kali, akhirnya bonyoknya itu kempes. Puji Tuhan. Dan itu benar-benar sesuatu yang menurut saya kadang-kadang gitu ya, tantangan. Saya merasakan bahwa dalam keadaan bahaya, Tuhan tetap menyediakan orang yang bisa memberikan comfort ya. Maksudnya sesama tubuh Kristus. Tuhan kirim penolong. Iya, tetap ada penolong saya tuh yang ya ampun. Dan sister-sister yang mau bikin film itu setelah tahu saya matanya bonyok itu kan dia nanya masih di mana? Kamu nggak tahu saya habis ditonjok gerbong gini. Wah, dia langsung tambah panik, dia lihat saya, wah Moni kamu tuh parah banget. Dia datang ke hotel nemenin kita segala macam, bawain kita makan dan sebagainya. Ya itu suka dukanya jadi wartawan lah ya, dan itu yang menegangkan ya, salah satunya ya. Dan selalu ternyata ada
pengalaman iman juga gitu loh. Iya, yang saya perlindungan Tuhan ya, Iya. penyertaan Tuhan itu selalu sempurna ya. Oke. luar biasa. Tadi kan Makanya sedih suka dukanya gitu ya. Tapi aku dengar ada dapat itu juga ya, dapat penghargaan nih. saya dapat penghargaan. Jadi total saya selama kerja tuh jadi wartawan saya dapat 10 penghargaan. Wow. Penghargaan jurnalistik yang di Indonesia tuh the best. Oh, Kayak keren. Mukhtar Lubis Award, Anugerah Adiwarta. Itu tuh yang yang susah lah, nggak semua orang. Termasuk waktu saya bikin tentang penutupan gereja di Aceh Singkil. Oke. Itu saya menang juga. Bahkan saya menang 2 tahun berturut-turut. Itu Oke, kayak nggak keren. mungkin ya. Tapi itu bener loh, Tuhan tuh baik banget. Oke. Makanya kadang-kadang saya mikir, buset, ini saya ngasih gaji saya semuanya tuh nggak seberapa ya. Tapi ternyata saya dibalik balesnya berlipat kali ganda. Wow. Dan oke. saya waktu saya di situ, saya liputan ke 25 negara. Wow. Jadi kayak apa ya, bener-bener Amazing. amazing. Keren. Bener-bener Tuhan tuh, aduh. Keren lah ya. Speechless ya. Luar biasa ya. Dahsyat Tuhan. Itu bener-bener luar biasa banget ya. Keren. Oke. Aduh. Dahsyat ya Tuhan ya. Oke. Saya nggak Oke, bisa oke. ngomong lagi deh. Kalau gitu kita next dengan pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan saya ini saya agak ada ngikutin IG-nya Ibu. Terus ada kisah-kisah tentang Israel. Itu gimana oke. ceritanya kok jadi tertarik dengan budaya Oke. Israel ya? Dan kayaknya menguasainya cukup luar biasa nih, lumayan nih gitu ya. Tapi bukan pembimbing rohani Israel, tapi justru tahu budaya-budayanya. Jadi sebenarnya gini, saya waktu saya jadi wartawan, waktu saya jadi wartawan. Oh, ini ada hubungannya ya? Iya. Saya ke Israel itu kan tahun 2012. Oke. Jadi setelah saya 10 tahun jadi wartawan. Nah, waktu saya ke Israel itu saya datang dengan pengertian bahwa Israel itu, saya nggak kenal Israel sebelumnya, nggak pernah minat, nggak punya minat terhadap Israel. Jadi waktu saya datang hanya karena tantenya Gary pernah ke Israel dan dia bilang, pergi dong ke sana, bagus, kata dia. Nah, ya udah kita mulai nabung. Oke. Nabung untuk itu dan kita tulis di buku doa bulan November 2009. Nah, minta supaya bisa ke sana. Oke. Dan Tuhan jawab November 2012. Jadi lumayan, hanya 3 tahun. Oke. Nah, Tuhan menjawabnya juga dengan jawaban doa yang luar biasa karena biayanya itu diperoleh dari hasil saya liputan ke 15 negara. Jadi saya dapat uang saku. Nah, uang sakunya itu persis jumlahnya untuk kami berdua pergi. Wah, oke. Jadi Pas gitu ya. Pas. Dan Tuhan caranya juga unik. Dia suruh saya keliling dunia dulu ke 15 negara tadi ya, supaya saya belajar tentang, itu kan saya ekspedisi Marco Polo ya. Oke. Jadi saya belajar tentang Hindu, tentang Buddha, tentang Islam, terakhirnya Kristen. Oke. Jadi semuanya saya tahu dulu gitu Kisahnya. ya, peradabannya, Oke. baru kemudian Israel. terakhirnya Israel. Saya bisa ke sana. Oke. Jadi cara Tuhan tuh bikin saya tuh kayak lengkap dulu, diperlengkapi dulu, baru saya ke the best, save the best for last gitu ya, Israel. Nah udah saya akhirnya pergi ke sana sama Giri. Memang jadi gini, waktu saya ke sana sebetulnya saya juga merancang untuk liputan Metro TV untuk pertama kalinya tentang Holy Land. Oke. Harusnya saya berangkat. Saya yang pergi karena saya yang bikin gitu ya. Oke. Tapi saya mikir, Tuhan ini my holy land gitu ya. Saya nggak mau ke sana datang untuk bekerja. Saya maunya untuk beribadah. Oke. Jadi saya lepasin tuh hak saya. Saya kasih ke teman saya namanya Yohana Margareta. Saya nggak tahu sih sebetulnya siapa. Saya pikir ya siapa aja deh yang meliput, nggak apa-apa. Saya pikir gini, kalau Tuhan emang mau bawa saya, pasti Tuhan akan kesediakan lagi. Oke. Nah, si Yohana waktu ketemu saya, dia bilang gini, Mbak Monik, ini jawaban doa. Karena saya sudah doain ini sejak Januari, dan itu November. Jawaban doa buat Buat Yohana. Oh.
Saya langsung kaget, saya bilang, ya ampun ini ya cara kingdom connection gitu ya. Oke, akhirnya saya pergi dengan sukacita, dia pergi pun dengan sukacita gitu ya, karena saya nggak mau pergi buat kerja gitu ya. Dan Tuhan emang kasih berkat. Nah itu waktu saya baptis selam, saya bisa beribadah. Pulangnya saya mikir gini, kok yang saya lihat beda ya dengan apa yang saya baca, apa yang saya nonton di TV. Ada sesuatu yang nggak benar nih tentang Israel. Dan saya sebagai wartawan, apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi di balik kaca bus, ketika saya menatap Israel, saya udah mau pulang menuju ke Yordania, saya mikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lalu di beberapa minggu kemudian di gereja, waktu itu saya juga ke gereja Pak Gilbert, ada seminar Why Israel. Kayak kebetulan lagi kan, Tuhan membukakan jalan, ada seminarnya dari Christian for Israel International. Pak Willem Glashauer sedang mengadakan seminar. Dia datang, saya dengerin dan langsung kayak dapat konfirmasi, ini yang harus saya kerjakan. Jadi saya tawarin, Pak Willem, apa yang harus saya kerjakan? Saya mau bantuin Bapak apapun gitu loh. Oke, akhirnya dia mau bikin buletin untuk dibagikan pada saat seminar-seminar. Saya bantuin bikin. Saya terjemahin, adik saya yang bisa layouting, desain dan sebagainya. Udah dicetak, dibagi-bagiin. Kayak gitu. Dan itu kita lakukan dengan senang, dengan sukacita dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya pelayanan Christian for Israel di Indonesia tidak berjalan. Akhirnya saya memikir, oke, saya harus bikin sesuatu. Nah, itulah ada Yayasan Hadassah Indonesia. Saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, tentang Yahudi dan Holocaust. Kenapa? Karena saya sempat membuat liputan jadi kan November 2012 saya dapat visi. Februari 2013 saya bikin liputan tentang komunitas Yahudi melakukan acara Hari Raya Pondok Daun Sukkot. Ternyata yang nonton itu jadi heboh. Karena dipikir, loh kok ada orang Yahudi di Indonesia gitu ya. Nah, saya dilaporin ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi KPI tidak bisa menemukan kesalahan apapun di video liputan saya. Karena emang nggak ada salahnya gitu ya. Karena itu kan menginformasikan fakta. budayanya. Dan itu tentang bagaimana orang Kristen, Islam, Yahudi merayakan Hari Raya Pondok Daun gitu ya. Karena waktu itu adiknya Gus Dur, Ibu Lili Wahid juga datang. Karena Gus Dur kan sahabatnya orang Yahudi. Nah, akhirnya KPI mereka gagal mempersekusi saya gitu ya. Mereka menuntut saya dipecat, program saya ditutup, dan saya didenda 4M. Apa hubungannya gitu ya sebenarnya? Mereka naik banding gitu ya, mereka ke Menko Polhukam. Di Menko Polhukam permintaannya sama, Bu, supaya saya dikenakan 3 Nah, puji Tuhan, ini cara Tuhan juga ajaib lagi nih. Orang yang ada di Menko Polhukam, bagian medianya, selalu merekam, selalu merekam semua tayangan saya. Karena tayangan saya memang sensitif tentang berbagai isu sosial, termasuk terorisme, radikalisme, penutupan gereja, isu-isu intoleransi dan sebagainya. Dan buat mereka itu penting. Buat mereka tuh sebagai bahan penentu kebijakannya mereka. Ya udah akhirnya disimpan. Jadi mereka tahu liputan saya itu dan buat mereka nggak ada masalah. Nah, Pak Jenderalnya yang waktu itu nerima surat, dia baca, oh ini saya kenal Monik ini. Ya udah dibuang lah suratnya. Jadi masuk tempat sampah. Itu saya tahu beberapa tahun setelah kejadian. Jadi saya nggak tahu kalau itu yang ada seseorang yang ditaruh Tuhan di sana. Dia ternyata pendeta juga. Puji Tuhan ya. Jadi ya benar-benar cara di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ada orang yang tepat gitu loh. Tadi itu kan acara ya. Ibu apa pernah bikin film toleransi tentang toleransi jadi itu? Saya gara-gara itu ya, kasus itu, akhirnya kan saya belajar nih Bu ceritanya nih, untuk supaya saya tidak saya saja yang wartawan diperlakukan kayak gitu. Berarti saya harus mengedukasi supaya orang lain tidak diperlakukan seperti saya gitu ya. Nah, jadi saya mengedukasi. Nah, itu juga Tuhan
membawa saya ke berbagai, itu hal yang luar biasa lagi kalau diceritakan lebih panjang lagi. Intinya saya semakin diperlengkapi supaya saya ngerti. Barulah kemudian saya membuat yayasan tahun 2016. Jadi prosesnya dari Februari 2013 sampai sampai Agustus 2016. Saya bikin yayasan. Yayasan ini kenapa? Untuk legalitas. Kalau saya berkegiatan. Nah, kegiatan saya pikir yang penting adalah mengedukasi orang Indonesia supaya nggak benci Yahudi, nggak benci Israel. Caranya dengan rileks, nonton film. Nah, saya bikin acara festival film toleransi, Tolerance Film Festival. Tujuannya ya itu tadi ya, mengedukasi sekaligus menghibur. Karena nonton film siapa yang nggak mau, gratisan lagi gitu ya. Dan saya adain lomba menulis resensi. Satu orang dapat hadiah 500.000 gitu. Puji Tuhan waktu itu ada demo anti Ahok 4/11. Nah, gara-gara demo itu justru orang kan jadi tahu tuh, karena katanya Yahudi dan Kristen tidak boleh jadi pemimpin. Orang jadi penasaran, emangnya apa sih Yahudi itu? Gara-gara isu itulah orang jadi pada datang ke acara saya, karena kan festival film Yahudi, Israel, dan Holocaust. Jadi banyak juga orang yang pengen tahu ya. Malah banyak banget. Tahu nggak Bu? Hari itu juga saya selama 3 hari ya. Saya terima undangan ke 10 kota loh. Undangannya dari mana aja tuh? Macam-macam. Maksudnya apa? Ada kota, medianya apa? Enggak, kota-kota komunitas sih. Mereka pingin saya datang. Saya bilang saya nih ya swadana, saya bilang. Jadi saya nggak mampu ke semuanya. Jadi saya pilih waktu itu ke Purwokerto, ke 3 tempat di IAIN Purwokerto, kampus Islam, Unsud, sama satu lagi di komunitas Gus Durian. Terus kemudian saya ke Makassar. Makassar juga sama, IAIN 2 fakultas. Terus ke Unhas, terus sama satu di Interfaith ya, di kalangan lintas iman. Lalu saya ke Bandung. Pokoknya yang mudah saya jangkau lah, sesuai dengan kemampuan kami. Jadi total tuh berapa tahun sih mempelajari tentang budaya Israel seingatnya Ibu ya? Saya jadi gini, Tuhan yang buka jalan loh. Saya tuh pingin tahu aja, tapi saya bilang gini, Tuhan, saya mau mengedukasi. Nah, caranya gimana? Kan saya duluan yang harus belajar ya Bu. Nah, caranya gimana? Sementara saya masih kerja kan jadi wartawan. Jadi waktu itu saya dapat undangan ke Australia. Undangannya untuk belajar lingkungan selama 5 minggu. Tapi saya ditempatkan apartemen, jadi 10 orang nih, 5 cowok, 5 cewek, wartawan semua. Kami ditempatkan di apartemen di lingkungan komunitas Yahudi. Zaman dulu di kota Melbourne. Jadi jalan tempat saya belajar itu jalan kebenaran, nama jalannya dalam bahasa Ibrani Jerman, Yiddish. Kayak kalau mau cocokologi kayak kok bisa ya? Cocokologian ya. Iya, saya sampai mikir, nih Tuhan kayak lagi bercanda sama saya. Karena saya emang saya pengen belajar, cuma gimana caranya ya gitu di situ lah ya. Ditaruh di situ, terus jadi pulang kelas, jadi kita kelas jam 9 sampai jam 5. Pulang kelas saya jalan-jalan ke Kiterin. Oh, ini Yesifa, rumah belajarnya orang Yahudi. Di sini tempat pemandian. Di sini rumah zaman dulunya toko Yahudi gitu ya. Ini pemakaman Yahudi. Jadi saya belusukan sendiri belajar. Terus saya bisa ke museum Holocaust, ke museum Yahudi. Terus di situ ada acara-acara seminar. Jadi saya bisa ikutin seminarnya. Jadi belajar, benar-benar belajar ya. Dan memang sosokan email gitu ke komunitas Yahudi. Diajak ketemu loh, datang. Dan dengan saya tuh clueless banget, saya nggak ngerti. Saya janjian hari Jumat. Harusnya sebelum Sabat saya udah datang. Ternyata saya terlambat. Jadi janjian jam 4, saya jam 6 baru nongol. Kenapa? Gara-gara saya salah jalan gitu loh. Jadi saya nyasar lah. Nah, tapi saya sambil jalan kaki. Jadi saya, aduh di mana sih ini tempatnya gitu loh. Saya belum pakai Google Maps waktu itu. Terus tahu nggak? Dia nungguin loh. Padahal dia orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak boleh pulang naik mobil. Tapi dia bilang, Monix, kamu tahu istri saya udah marah. Cuma saya nungguin demi kamu. Oh my God, maaf sampai kayak gitu-gitu. Terus saya juga nggak tahu juga kalau sebenarnya orang Yahudi kalau Sabat nggak boleh foto.
Coba karena saya baru ketemu dia kan, saya bilang boleh nggak saya minta foto. Dia mau juga. Baru setelah sekian lama baru saya ngerti bahwa nggak boleh foto waktu itu. Setiap Sabat tuh mereka nggak boleh foto. Iya, tapi dia masih baik. Jadi setiap kali dia ke Jakarta, dia undang saya, ajak ketemu, kenalin istrinya, dan ya itulah maksud. Kadang-kadang saya mikir ya jadi ampun, mengalir ya. Ngalir. Jadi Setelah dari pengetahuannya. Australia, terus saya diajak ke Amerika 3 minggu. Oke. Belajar investigasi jurnalis. Hotel saya 5 menit dari Museum Holocaust. Dan pada saat itu ada pameran Holocaust itu bukan hoax. Jadi kayak diedukasi gitu ya kita. Apa sih? Coba dijelasin museum itu di dalam itu isinya apa aja sih? Tentang si Holocaust semua dokumentasi tentang Holocaust. itu? Oke. Tentang foto, bukti-bukti, surat-suratnya Jerman, data-data. Kan mereka kan Jerman itu Nazi itu tidak ingin satu orang Yahudi pun selamat. Jadi mereka benar-benar nyari identitas ke penduduk semua itu tuh didata sama mereka sehingga mereka bisa memastikan si A, si B, si C nggak boleh keluar. Harus dibawa ke kamp konsentrasi. Jadi datanya lengkap. Nah, itulah di museum itu ada, dan ada pameran tentang buku yang menjadi buku hoax terbesar di dunia, yaitu buku tentang Elder of Science itu, orang Yahudi ingin menguasai dunia yang sebenarnya nggak benar. Nah, jadi saya belajar lagi, dapat kesempatan belajar, dan saya ketemu guide. Saya tanya, ada nggak sih yang pernah berhubungan dengan orang Indonesia? Oh, ada satu bayi Yahudi yang diselamatkan oleh orang Indonesia. Nah, saya minta kontaknya, saya berhubungan, dan akhirnya saya bikin film dari kisah hidupnya. Wow. Jadi kayak cocokologi lagi, ketemu lagi kebetulan. Jadi itu filmnya? Jadi filmnya. Judulnya apa? Judulnya Nina Bobo untuk Bobby, karena dia nama samarannya jadinya si Alfred Munzer, nama samarannya jadi Bobby di rumah itu. Nanti saya coba lihat. Nah, itu tuh bener-bener kayak apa ya, gitu ya, cara Tuhan satu ke satu gitu ya. Jadi sebenarnya sih mungkin gini, saya blank, saya nggak tahu saya harus ngapain. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan kasih visi, dan kalau kita taat, kita menjalani visi itu, Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi. Tuhan kasih pasnya. Iya, Tuhan buka jalannya. Nah, udah saya dari Tolerance Film Festival itu, saya diundang ke Amerika lagi untuk ngikutin konferensi Global American Jewish Committee. Itu kenal lebih banyak orang. Terus saya diundang juga ke Israel, ikutin konferensi media Kristen, kenal lebih banyak lagi dengan media-media giant di luar gitu ya, GAT TV, siapa yang nggak kenal GAT TV gitu ya. Wartawan favoritnya saya ngefans banget sama Chris Mitchell dari CBN. Ketemu dia tuh saya nggak ngomong nggak apa, saya tiba-tiba nangis aja. Saya nggak tahu soalnya ada dia gitu kan. Dia bingung kenapa ini anak perempuan, ada perempuan tiba-tiba nangis, baru habis salaman terus nangis. Jadi waktu saya difoto, mata saya tuh ya berkaca-kaca gitu, karena ya ampun, Tuhan tuh baik banget ketemu dia gitu. Udah, jadi saya ketemu dengan semua orang yang dari TBN, dari organisasi-organisasi kayak Kamera itu media yang mendeteksi hoax, mendeteksi misinformasi yang dibikin oleh media-media di dunia. Jadi kayak Tuhan udahlah bawa saya ke situ, memperlengkapi. Jadi saya mikirnya gini, kalau Tuhan udah baik banget sama saya, kenapa saya harus diem aja? Saya harus melakukan sesuatu dong. Nah, itulah akhirnya lahir Fakta Israel. Saya berani untuk bikin, karena saya merasa saya benar gitu ya. Berani karena benar, takut karena salah. Keren. Jadi ya itu mulai, dan ternyata Israel berdamai dengan negara-negara Arab. Jadi ternyata saya baik-baik aja kok gitu ya. Keren banget dah ceritanya nih. Tuhan saya tuh, sampai shock juga sih nih dengarnya sampai dalam begini ya. Tuhan tuh gini ya. Ternyata. Jadi orang-orang Indonesia percayalah, kita tuh berada di jalur yang benar gitu ya. Amin. Jadi segala sesuatunya pasti
ujungnya pasti baik karena Amin. yang memulainya Tuhan. Amin. Benar nggak? Keren. Waduh, saya yakin ya apa yang Ibu alamin, terus tentang path-nya Tuhan taruh bagaimana Ibu Iya. ditaruh di setiap lokasi itu pasti tujuannya adalah untuk belajar dan memahami latar belakang Israel khususnya ya. Ini kita jadi serius banget nih ngomongin tentang Israel dan orang-orang Yahudi ya. Tapi ini adalah sesuatu yang baik dan saya juga baru terbuka gitu ya bahwa ternyata ada sisi baik dan positifnya ya tentang sisi positifnya tuh lebih banyak lah ya, dimana orang-orang tuh justru malah banyak sekali yang justru malah menjelekkan gitu kan, banyak sisi negatif yang terungkap tapi Karena justru tidak tahu. Nah itu. Nah sebetulnya waktu saya bikin materi-materi fakta Israel itu di YouTube itu nggak ada yang nonton. Subscribernya baru 3.000, nggak ada yang nonton. Yang nonton 100 saja kayaknya udah banyak banget. Tuh, serius. Tapi saya tiap hari tetap bikin. Apa YouTube Tetap bikin. Biar nanti YouTube saya coba Fakta Israel. YouTube Fakta Israel. Itu YouTube-nya ya? Iya. Jadi namanya Fakta ya. Israelnya nyambung. Ditonton ya. Oke. Nah, jadi saya tuh gini, siapa yang nonton bodo amat, pokoknya saya bikin. Tapi Tuhan tuh benar-benar ya mungkin Tuhan menghargai kesetiaan ya. Ketaatan ya. Enggak, kesetiaan saya sih juga maksudnya ya? karena Oke. ini kan meski nggak ada yang nonton, saya tetap bikin loh, Bu. Oke. Nah, jadi ketika itu rame isunya, saya udah punya banyak konten. Gitu loh. Udah Jadi siap ketika dong ya? Fakta Oke. Israel muncul di TV, banyak yang nyari. Mereka udah ini videonya ada. Jadi akhirnya Oke. jadi rame gitu. Oh. Seandainya saya males, Bu, pasti kan saya nggak akan bikin. Berarti sekarang udah rame. Rame, puji Oke. Tuhan. Nah, Nanti rame lagi ya. Enggak, maksud saya waktu itu ya, kalau saya lihat itu 100, sudahlah nggak usah dibikin lagi deh. Pasti kan saya nggak punya konten kan. Oke. Nah, kita butuhkan adalah ini nih, dampak. Kenapa dampak? Karena Oke. ternyata saya kaget loh. Tiba-tiba kemarin bulan Maret ada petinggi dari sebuah organisasi pemerintah gitu ya, organisasi pemerintah resmi, organisasi Islam ya. Dia tuh hubungin saya lah dan dia bilang, Bu Monik, saya udah ngikutin Ibu. Oke. Dia bilang dan saya setuju. Nah ya udah, saya setuju Keren. dan saya mau belajar Wow. tentang Israel dan dia mau pergi ke Israel. Wow. Saya sampai mau copot jantung. Dan itu berdampak berarti ya, walaupun Maksudnya ya saya nggak tahu lah motivasinya apa gitu ya. Tapi at least dia ngomong kayak begitu. Dan saya udah ketemu sama saya sama Gary udah ketemu. Dia udah datang ke acara saya nonton film. Dia udah nonton film perdamaian. Film tentang Yahudi dan Islam. Dia udah nonton, dia lihat dan dia senang karena dia bilang itu guru saya tuh waktu di Al Azhar. Oh ya, dia bilang oh, oke. Berarti kan dia merasa terkoneksi ya dengan film itu dan kayak gitu-gitu yang menurut saya ya waktunya Tuhan sih. Yes, saya setuju. Waktunya Tuhan. Bu, ada pertanyaan yang agak harus diceritakan dari hati dan dengan sesuai fakta ya Bu ya. Ini nih Bu, apa sih tantangan terberat? Karena ini kan ceritanya tentang Israel dan orang Yahudi ya Bu ya. Dan nggak semua orang mau dengerin gitu ya. Iya. Apa tantangan terberat yang Ibu hadapi waktu itu? Iya, jadi sebetulnya gini, saya tuh nggak nyangka kalau minat justru datang dari non-Kristen. Oh ya. Semula target edukasi saya adalah dari umat Kristen sendiri. Tapi justru yang datang atau peminatnya justru dari umat mayoritas. Oke. Jadi mereka justru yang ngundang, mereka justru yang membuka pintu gitu ya untuk saya datang. Bahkan di UIN Jakarta, UIN itu Universitas Islam Negeri. Oke. Nah itu udah sampai UIN Jakarta udah 4 kali ngundang saya. Oke. Nah itu tuh sesuatu yang menurut saya positif sekali. Nah baru belakangan STT yang ngundang saya. Tapi ada yang ini nggak Bu, yang misalnya kayak mencaci, bohong dan lain sebagainya. Nah tantangan kalau saya kan selalu kan yang saya butuhkan adalah kesempatan ya untuk bisa masuk dan mengedukasi. Kalau dibilang
orang-orang yang tidak suka dengan dan akhirnya berkomentar negatif, menurut saya itu bukan tantangan. Itu efek ya, efek sampingnya aja bahwa oke, mereka akan mencela. Tapi itu nggak masalah. Karena pasti setiap kegiatan itu ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Itu normal. Pernah satu kali saya di Bandung, bahkan saya sampai disebarluaskan WA di semua grup-grup gitu bahwa saya agen Mossad. Saya bilang, oh nggak masalah, saya malah bangga karena masuk Mossad tuh susah banget. Iya bener, mungkin dari 1.000 orang yang daftar hanya 1 orang yang keterima. Jadi kalau saya dianggap saya kapabilitas saya cukup seperti agen Mossad, saya malah bangga, gitu loh. Saya nggak merasa saya terhina gitu ya. Mungkin orang lain, sampai teman saya nggak pernah ngajak ngomong saya di kelas waktu SMA, nelfon saya untuk ngecek. Ya ampun, saya bilang beneran ya agen Mossad gitu ya. Kalau saya agen Mossad, saya nggak ngaku lah. Jadi ya gitu ya, tantangan terberat mungkin bukan buat saya, tapi buat anak-anak. Oh gitu? Iya, kenapa? Karena anak saya kan mungkin dia nggak ngerti ya, ini mama saya ngapain gitu ya. Mungkin dalam pergaulan nanti mereka akan tidak disukai sama temennya gitu. Tapi puji Tuhan sih enggak ya, puji Tuhan sejauh ini baik-baik aja. Bahkan yang saya terharu banget kemarin waktu saya ulang tahun ke-50, terpaksa nih ya ngomong usia. Teman-teman anak saya sampai ngucapin selamat karena mereka bilang wah nyokap lo keren gitu. Malah kayak sekarang ada apresiasi gitu ya. Itu maksud saya saya bersyukur sih. Tantangan yang pernah sekali ada yang ngancem mau membunuh. Oh ya? Di email, tahun 2021 di email. Tapi ya saya mikirnya gini, oke, ini pasti nggak serius. Tapi kan orang di Indonesia kan suka gitu ya, nggak serius tapi tiba-tiba mati kan nggak lucu, bener nggak sih? Jadi ya saya kasih tahu, saya bilang ke suami, saya bilang ini ada nih kayak gini nih, cuma abaikan tapi ya kita hati-hati. Saya cerita juga ke teman saya di Amerika, orang Yahudi, dan entah gimana nggak tahu ya dia kasih tahu lagi ke orang lain apa gimana atau gimana, tapi tiba-tiba saya ditelepon oleh orang Israel lah. Saya ditelepon, terus dia tanya, dia tahu saya, dia tahu kegiatan saya, dia tanya, Moni kamu perlu bantuan gitu, apa yang bisa kami bantu? Mungkin saya mikir, oh mungkin dia tahu kali ya apa yang saya alami, jadi dia mau nolong. Saya bilang, enggak, saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Oke, kalau kamu ada apa-apa, kamu hubungin saya. Kayak cepet banget ya beritanya ya. Jadi saya langsung ngerasa, oke, saya pasti aman kok, Tuhan pasti jaga. Jadi itu dia sih, itu doang tantangannya. Sejauh ini justru saya merasa Tuhan tuh justru sedang menunjukkan kerjanya. Jadi bukan saya yang kerja, Tuhan yang bekerja. Jadi hal yang mustahil di depan tuh sebetulnya nggak ada. Semuanya akan terjadi pada waktunya. Amin. Jadi sekarang nih kita sedang menikmati proses dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan. Iya. Bu Monik, boleh nggak sampaikan sedikit saja ya pesan-pesan untuk para pemirsa, sehingga para pemirsanya juga bisa tidak menjadi manusia biasa, tapi kita tahu bahwa kita punya panggilan atas hidup kita itu untuk menjadi seseorang yang berguna dan memberkati banyak dan berdampak bagi dunia. Silakan Ibu. Iya, jadi satu hal yang paling penting, kita ini manusia yang mungkin kita nggak tahu mau ngapain. Kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu kita bisa apa. Tetapi Tuhan tuh sebetulnya ngasih di setiap kita tuh talenta. Amin. Tuhan taruh sesuatu, pasti ada sesuatu yang baik karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi temukan bakat, temukan talenta, temukan passionmu di mana,
dan minta sama Tuhan Amin. jalannya. Yes. Karena apa yang Tuhan mulai, pasti Tuhan juga akan perlengkapi. Tuhan juga pasti akan buka jalan untuk sesuatu yang baik jika ini visinya Tuhan. Amin. Jadi selalu saya minta visi Tuhan, bukan ambisi pribadi. Kalau ambisi udah nggak perlu Tuhan ya, seakan-akan seperti itu. Tetapi kita minta visinya Tuhan. Amin. Dan saya sangat percaya Indonesia ini sangat besar, sangat luas, dan butuh banyak anak-anak Tuhan yang dipakai di begitu banyak bidang, sebanyak-banyaknya bidang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi biarlah semua hormat, semua puji, kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Bu Monique Reiker. Oke, udah sedikit lumayan ya, betul. Oke, itu dia GMCC berdampak, dan kali ini mungkin agak sedikit panjang karena ceritanya cukup menarik, bahkan saya juga terhanyut mendengarkan, bahkan tidak saya potong ya. Oke. Jadi saya benar-benar menyimak dan saya ngerasa amazing gitu ya, ngelihat seorang perempuan wanita yang punya hati untuk bisa memahami budaya Israel, dan akhirnya saya bisa tahu bahwa ternyata banyak hal yang baik dan hal positif yang bisa kita pelajari dan bisa kita dengar tentang orang-orang Yahudi. Bahkan kita orang-orang yang terpanggil, dan kita adalah salah satunya. Oke, demikian dari GMCC Podcast hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.